Selamat bertemu kembali saudara-saudara sekalian. Pada hari ini kita akan membaca satu bagian ayat firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang ada di surga, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami mengucap syukur karena Tuhan ada di surga dan kami mengenal Tuhan setiap hari dari firman Tuhan, dari teman-teman, dari khotbah, dari renungan banyak hal, dari melihat kehidupan di tengah dunia ini. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau dan terima kasih Tuhan pada hari ini kami boleh belajar firman Tuhan, kami boleh merenungkan firman Tuhan dan biarlah firman Tuhan itu memberikan kekuatan dan keyakinan pada kami makin dekat dengan Tuhan dan terus belajar untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami akan belajar tentang mujizat. Terima kasih, biarlah Tuhan sendiri yang menerangkan hati dan pikiran kami untuk mengerti firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, saudara-saudara sekalian, mari kita buka satu bagian ayat firman Tuhan dari Mazmur 118 ayat 14 dan 17. Firman Tuhan mengatakan, Mazmur 118 ayat 14 dan 17, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Baik saudara-saudara, saat ini saya akan membagikan pengalaman saya mengalami penyakit COVID-19. Ya, pada saat itu, pada tanggal 16 April 2021 yang lalu, saya merasa ada badan saya kurang sehat, ada batuk-batuk terasa, dan tapi saya tetap berusaha bekerja sesuai dengan tanggung jawab saya. Dan kemudian ternyata kondisi tidak membaik, dan pada tanggal 18 April 2021 saya tes PCR ternyata positif. Dan saya positif COVID-19. Dan kemudian apa yang saya lakukan adalah ternyata istri saya pun juga terkena COVID-19, tertular dari saya, dan kami pada tanggal 19 sampai tanggal 23 melakukan rawat jalan dengan dokter, salah satu dokter di Jakarta. Namun ternyata kondisi saya dan istri, khususnya saya sendiri, ternyata pada tanggal 24 April 2001 tiba-tiba saturasi saya menurun dari tadinya 96% turun ke di bawah 95%. Dan saya mulai merasakan susah bernapas. Saya tetap coba bertahan pada hari itu, dan kemudian besoknya tanggal 25 saya mencoba pinjam tabung oksigen dan di rumah saya coba pasang tabung oksigen tersebut selama 1 malam, dan sampai besok paginya ternyata tidak membantu, bahkan makin sesak napas makin parah. Dan kemudian akhirnya pada tanggal 26 April hari Senin saya ke dokter, dan ternyata saturasi saya di bawah 90, sempat 88, dan kemudian dokter menyarankan untuk saya dirawat saja dan kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Siloam Kelapa II. Ya, puji Tuhan, waktunya belum terlambat. Saya masuk IGD dan kemudian langsung ditangani oleh perawat dan dokter.
langsung dipasang oksigen dengan speed 3 bar, 4 bar, dan baru saturasi saya membaik di 96%. Ya, akhirnya saya dirawat mulai hari itu, dan ya tentu saja itu sangat berat buat saya karena benar-benar terasa sulit sekali untuk bernapas. Dan saya berpikir pada saat itu, apakah waktu saya di dunia ini cuma sampai saat umur sekian. Cukup berat mengalami kondisi seperti itu ya Bapak Ibu Saudara. Dan ini ternyata tidak main-main, memang tidak mudah bagi saya pada saat itu juga bergumul mengapa saya mengalami COVID, padahal saya sudah mencoba menjaga sebaik mungkin prokes dengan disiplin. Namun juga ternyata tetap kena. Saya juga setiap hari dan dengan istri berdoa untuk supaya tidak terkena COVID, tapi ternyata tetap terkena COVID dan harus mengalami COVID. Bersyukur istri saya tidak harus dirawat dan tetap bisa di rumah menjaga, tetap bisa beraktivitas. Dan meskipun tadi sebelumnya dia lebih parah dari saya, tapi puji Tuhan, Tuhan menolong istri saya untuk tetap bisa dirawat di melakukan isolasi mandiri di rumah. Ya, kemudian pada tanggal besoknya tanggal 27 April ya, ada seorang teman mengajak berdoa bersama. Dan teman ini juga saya sebut sajalah ya, namanya Bang Erwin dan Kak Lili, itu mengajak saya berdoa dan membagikan satu bagian ayat firman Tuhan dari Matius 21 ayat 21. Di situ dikatakan, jika kamu percaya dan tidak bimbang ya, gunung COVID itu akan tercampak ke dalam laut. Jadi kami mengaminkan doa itu. Teman saya ini Bang Erwin dan Kak Lili mengaminkan doa itu bahwa gunung COVID, kalau kamu percaya, ini akan dicampakkan ke dalam api. Dan saya mengaminkan doa tersebut. Dan kemudian besoknya atasan saya juga mengatakan tentang satu prinsip firman Tuhan, bahwa apa yang dikatakan itu jadi doa dan keyakinan. Beliau menguatkan saya dengan speak blessing and life untuk saya, dan saya mengaminkan itu. Dan memang pada saat itu PCR saya masih positif, CT saya masih 25, dan dengan bantuan oksigen saturasi saya 96. Kondisi pada saat itu sudah membaik, dan pada hari itu juga saya mendapatkan satu bagian ayat firman Tuhan dari Mazmur 118 ayat 17 itu ya, bahwa saya tidak akan mati tetapi hidup, dan saya hidup ini untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Dan satu lagi di Roma 10 ayat 11 dikatakan, karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Nah, dari dua ayat ini menolong saya dan menguatkan saya bahwa saya tidak akan mati dengan penyakit ini, bahwa saya akan hidup. Tujuannya untuk apa? Supaya saya bisa menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Dua ayat ini dan dari doa dari teman-teman saya, dari atasan saya, dan saya yakin juga dari banyak teman-teman yang lain yang mengetahui kami mengalami sakit COVID ini, membuat saya badan
saya sehat, saya mengaminkan itu, dan ya, saya dengan semangat dan hati gembira memperkatakan, ya, saya terima mujizat. Bukan hanya orang lain, tapi saya sendiri mengalami mujizat itu, bahwa saya sembuh dari COVID, dan saya mengaminkan itu. Dan ya, kemudian waktu berjalan, memang tidak langsung pada saat itu saya sembuh secara supranatural, tapi saya yakin bahwa tubuh saya dari ujung rambut sampai ujung kaki sudah disembuhkan oleh Tuhan. Nah, tinggal bagaimana saya mengaminkan itu dan menjalaninya itu lewat pengobatan dari rumah sakit, dari dokter, dari perawat dan sebagainya. Saya menjalani itu dengan meyakini bahwa ini bagian dari proses untuk saya sembuh. Dan akhirnya pada tanggal 8 Mei saya kembali ke rumah dan melakukan recovery bertahap. Apa yang saya lakukan dari tanggal 26 April di rumah sakit sampai tanggal 8 Mei 2021? Ya, saya bersyukur saya ada di satu kamar sendirian dengan fasilitas yang diberikan oleh rumah sakit. Dan apa yang saya lakukan adalah tiap hari saya dengarkan musik rohani, dengarkan khotbah, saya coba baca firman Tuhan. Karena satu ayat firman Tuhan yang mengatakan dari Matius 4 ayat 4 yang itu disebutkan juga oleh Tuhan Yesus ketika dicobai iblis, bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi saya akan hidup kalau firman Tuhan tiap hari ada di dalam diri saya. Jadi saya mengaminkan, saya memperkatakan firman Tuhan, saya setiap hari dengarkan musik rohani, jadi di dalam hati selalu bernyanyi-nyanyi tentang lagu-lagu yang memberikan semangat ya hidup saya. Dan saya bersyukur sekali untuk bisa melakukan hal itu. Dan juga satu hal lagi adalah saya berdoa, membangun hubungan relasi dengan Tuhan lebih dekat lagi. Saya ingat bahwa Tuhan Yesus saja berdoa dalam setiap mengalami masalah, dan itu saya lakukan lebih sering setiap hari dengan Tuhan, berdoa, mohon pengampunannya. Dan saya menyadari dari doa tersebut, dari reses tersebut, bahwa saya sesungguhnya sudah ditebus oleh darah Kristus. Tuhan sudah mengampuni segala dosa saya, sudah mengangkat saya dari lembah kekelaman kepada hidup, kepada terang yang ajaib. Dan saya tidak mau diintimidasi oleh pikiran-pikiran dunia, pikiran-pikiran ada kuasa dari si iblis. Dan saya mengusir mereka dengan kuasa daripada Tuhan dan menengking mereka sesuai dengan firman Tuhan. Dan saya tidak mau diganggu oleh mereka, dan saya mengaminkan bahwa Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang memberikan hidup buat saya. Dan selanjutnya saya mendoakan orang lain yang mengalami sakit penyakit. Saya mendoakan suster, perawat, ya, mendoakan para dokter, mendoakan fasilitas di rumah sakit, setiap orang-orang yang ada di rumah sakit, mendoakan teman-teman yang sedang mengalami sakit penyakit, dan juga mendoakan teman-teman di lingkungan keluarga dan juga teman-teman di kantor. Saya mendoakan mereka semuanya. Dan saya bersyukur bahwa kemudian pada tanggal 19 Mei saya bisa kembali bekerja. Nah, apa yang saya selain mujizat yang saya alami dari sembuh dari COVID ini, ternyata saya pikir-pikir, saya banyak sekali mengalami mujizat. Nomor satu adalah selain sembuh dari COVID, yang pertama saya baru sadari, oksigen saya hirup tiap hari dengan bebas. Saya pikir itu adalah satu mujizat. Ya, mujizat itu adalah sesuatu yang saya alami tanpa saya dengan usaha saya, dan itu saya bisa
alami sendiri itu karena pertolongan Tuhan, saya yakin, dan itu adalah mujizat buat saya. Ya, dan kemudian apa lagi? Ya, ketika saya dirawat di rumah sakit, itu biaya cukup besar pasti, dan itu dibiayai oleh pemerintah. Saya tidak mengeluarkan uang cukup banyak di sana ya. Ya, ketika masuk memang saya sempat harus membayar tes antigen karena rupanya PCR positif lebih dari 5 hari tidak diakui oleh rumah sakit. Namun setelah dites ternyata saya positif dan baru kemudian dirawat. Sampai CT scan segala, itu biayanya cukup mahal pasti, dan itu ditanggung oleh pemerintah. Kemudian saya bisa dirawat di rumah sakit dengan fasilitas internasional, di satu kamar dan satu kamar satu pasien. Itu saya pikir itu juga mujizat buat saya. Istri saya kena COVID bisa tetap beraktivitas, bisa tetap merawat saya ketika saya sudah di rumah meskipun dia terkena COVID. Tapi dia punya kekuatan yang dari Tuhan. Itu mujizat buat saya. Anak saya juga bebas dari COVID, padahal sempat tidur satu kamar dengan istri yang sudah terkena COVID, dia tetap bebas. Itu saya pikir juga mujizat dari Tuhan. Dan beberapa teman dan keluarga mengirimkan makanan, minuman, dan vitamin ke rumah. Itu juga saya pikir mujizat. Karena tadi tidak melakukan apa-apa, hanya berdoa, dan mereka menolong. Itu mujizat buat saya. Dan satu lagi, saya pikir itu juga mujizat. Saya sakit cukup lama, sebulan, dan sebagian dari waktu sebulan yang tidak bekerja itu berada pada libur Lebaran. Sehingga saya bisa merecovery tubuh saya dengan lebih baik, dengan lebih tenang, dan akhirnya bisa bekerja. Intinya, mujizat itu masih ada. Dan sebenarnya kita sering mengalami, namun sering tidak sadar bahwa Tuhan memberikan mujizat-mujizat itu buat kita. Ya, mujizat itu akan kita alami bila kita sungguh-sungguh mempercayai dan mempraktekkan atau menghidupi firman Tuhan dalam hidup kita. Aku terima mujizat. Kamu pun juga terima mujizat. Kalau kamu percaya, kalau kita percaya pada firman Tuhan dan menghidupi firman Tuhan tersebut. Kiranya firman apa yang saya bagikan ini bisa menguatkan teman-teman. Ingat bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dia setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan kita mengaminkan itu dan kita mempraktikkan itu bagi orang lain. Kita bisa mendoakan, memberkati orang lain dari firman Tuhan, dari kuasa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, karena kita sudah adalah anak-anak Tuhan yang sudah diberi kuasa. Roh Kudus sudah ada tinggal di dalam hati kita dan pikiran kita. Percaya, kita percaya bahwa kita terima mujizat. Kita juga berhak menerima mujizat itu sebagai anak Tuhan. Dan orang lain bisa menimba mujizat lewat kita. Terima kasih, biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini. Dan kami bersyukur kami punya Allah yang maha besar. Tidak ada yang mustahil buat Engkau. Dan kami terus banyak mengalami mujizat-mujizat. Mujizat kesembuhan daripada Engkau khususnya Tuhan. Karena Engkau yang memberikan kehidupan itu buat kami. Dan juga buat orang-orang lain lewat kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, biarlah firman Tuhan ini terus menjadi kehidupan buat kami di tengah-tengah dunia ini, dari hari ini dan hari-hari selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.